Selamat pagi teman-teman, semua yang saya kasihi. Pada pagi hari ini kembali lagi bersama saya Bobby. Kali ini saya akan menceritakan satu kisah persahabatan dari Alkitab yang mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kisah dari Raja Israel dan juga Raja Tirus, yaitu antara eh, Raja Salomo sebagai Raja Israel dan Raja Hiram sebagai Raja di Tirus. Oke, kisah ini jarang sekali dibahas sebagai kisah persahabatan sejati. Tapi pada saat ini saya akan membahas cerita ini dari kisah tentang persahabatan sejati. Apa yang menjadi dasar persahabatan ini? Yaitu yang pertama karena dari warisan ayah dari Salomo, yaitu warisan dari Daud, ayahnya. Hubungan ini sebenarnya adalah warisan. Raja Hiram telah menjadi sahabat Raja Daud sejak masa kini, sejak Daud menjadi seorang raja. Terus dalam suratnya kepada Salomo, Hiram mengakui Tuhan, bahwa Tuhan orangnya Israel, yang terdapat dalam 2 Tawarik 2 ayat 12. Ia mengatakan bahwa terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang menjadikan langit dan bumi. Ini adalah pengakuan yang luar biasa dari seorang raja bangsa asing, menunjukkan bahwa ikatan mereka tidak hanya politik, tetapi juga didasarkan pada rasa hormat terhadap proyek ilahi Salomo. Ya, lanjut teman-teman. Dari persahabatan ini juga ada satu sisi dan mereka dari kerajaan ini saling menguntungkan teman-teman, yaitu mencatat Tuhan telah memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka ada damai antara Hiram dan Salomo. Mereka berdua mengikat perjanjian. Itu terdapat di kitab 1 Raja-Raja 5 ayat yang ke-12 yang akan kita bahas sekarang. Ini adalah ikatan yang membawa kedamaian dan manfaat ekonomi bagi kedua kerajaan tersebut. Oke, apa yang mereka melakukannya dengan cara membangun rumah ibadat bersama, saling memberikan bantuan untuk membangunkan rumah Allah bersama-sama. Teman-teman, pelajaran dari kisah ini yang bisa kita dapatkan yaitu persahabatan melintasi batas. Ini menunjukkan bahwa persahabatan sejati atau aliansi yang setia dapat terjalin antara individu atau bangsa yang berbeda latar belakang, bahkan agama, demi mewujudkan tujuan yang baik. Dan juga dari kisah persahabatan ini kita dapat melihat poin pentingnya, yaitu saling membutuhkan dan saling melengkapi. Yaitu Israel memiliki hasil pertanian yang cukup melimpah, yaitu seperti gandum, seperti minyak, tetapi kekurangan kayu keras dan juga tukang ali. Sedangkan Tirus memiliki keahlian dan sumber daya hutan, yaitu kayu aras yang cukup melimpah, ya, tetapi membutuhkan makanan. Persahabatan mereka adalah model saling melengkapi yang sempurna yang dapat kita terapkan dalam persahabatan kita. Kesetiaan melalui tindakan. Ini poin terakhir yang kita akan bahas, yaitu Hiram tidak hanya mengucapkan janji. Ia membuktikan persahabatan dengan mengerahkan sumber daya terbaik kerajaannya untuk proyek Salomo yang merupakan tujuan mulia dalam pandangan Salomo. Sekian, kisah ini mengajarkan bahwa persahabatan sejati terwujud dalam tindakan nyata, bukan hanya omong-omong saja. Kesetiaan yang diwariskan dan kolaborasi yang menghasilkan manfaat besar dalam kasus ini, sebuah bangunan yang menjadi pusat penyembahan bangsa Israel. Dalam ilustrasinya saja seperti kita memiliki teman dari luar negeri. Misalnya kita punya teman dari Australia, dan saya sendiri nggak bisa terlalu belajar bahasa Inggris, tidak terlalu mahir, sedangkan dia juga tidak mahir dalam berbahasa Indonesia. Oleh sebab itu kita harus saling melengkapi, saling mengajari, saling menghormati. Kita sama-sama belajar tentang saya belajar bahasa dia, dia juga belajar bahasa saya. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga teman-teman tertarik dengan video saya. Tuhan Yesus memberkati.